Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di main channel aku, Megawati Inpai. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa alasan mengapa TKW Taiwan banyak yang kabur. Oke guys, jadi kalian mau tahu alasannya itu kenapa ya? Karena sekarang ini jumlah kaburan di negara Taiwan ini asal Indonesia itu banyak sekali guys ya. Oke, saksikan video ini. Jadi sebelum kalian tonton video ini, pastikan Anda sudah membantu memencet tombol like dan subscribe, karena pada dasarnya penonton yang bijak itu, yang baik itu, dia yang meninggalkan jejak, yaitu jempol kalian. Oke guys. Alasan yang pertama itu biasanya datang dari pasien atau bosnya ya guys ya. Biasanya pasiennya itu yang memang kan di sini mohon maaf ya guys ya, sebelumnya ada yang memang namanya kita jaga lansia ya, ada yang gangguan kejiwaan juga ada ya guys ya di sini. Kasus-kasus teman aku yang kabur tuh ada. Terus pasiennya itu kalau malam itu gimana ya, susah tidur gitu, jadi sehingga yang ngejaga juga harus apa ya, ekstra banget gitu ya, kurang tidur. Terus ada juga yang ya pokoknya yang namanya jaga orang tua ya guys ya, apalagi udah lanjut usia, itu yang lagi masa-masa pikun dan lain sebagainya. Ada yang rewel, yang jaga dicubit-cubitin terus, pokoknya banyak banget ya guys ya kasus itu. Dan ada juga bosnya, dari bosnya yang perhitungan, yang cerewet, banyak tuntutan pekerjaan kayak gitu. Jadi itu yang memicu para PMI atau TKW kita memilih kabur ya guys ya. Ya memang pada dasarnya dimanapun tempat kita bekerja itu nggak ada yang enak guys ya. Tapi setidaknya nggak semuanya itu serasa tidak enak kayak gitu guys ya. Udah jaga, yang kita jaga itu udah menguras tenaga, terus belum pekerjaan rumah, belum bosnya rewel gitu ya, banyak banget istilahnya disuruh-suruhin, disuruh itu gitu ya. Jadi banyak banget gitu, jadi membuat kita tuh stres ya di situ guys ya. Daripada stres, jadi mendingan mereka milih kabur kayak gitu. Terus alasan yang kedua, nah alasan yang kedua ini itu karena jobnya itu tidak sesuai guys ya. Jadi misal di kontrak kerjanya itu hanya jaga akong atau jaga ama gitu ya. Kemudian udah sampai di rumah majikan itu kita bertemu dengan banyak anggota keluarga di situ. Ada anak, ada akong, ada ama, dan semua kita handle. Nah itu juga bisa menjadi masalah ya guys ya. Karena peraturan di Taiwan itu sendiri nggak boleh job itu melebihi dari kontrak kerja kayak gitu. Misal pun itu ada, itu tentu ada tambahan gaji ya guys ya, harus dibicarakan kepada pekerjanya kayak gitu, PRT-nya itu dia sanggup apa tidak gitu guys ya. Contoh aku di sini guys ya, aku di sini jaga keke ya, keke itu karena kemarin kecelakaan. Namun dia sekarang udah sehat, jadi pekerjaan aku otomatis banyak itu ya guys ya. Nah jadi karena banyak nganggur itu, aku juga disembari ngejaga anak-anak. Kayak yang aku post juga di video aku ada ya. Jadi jaga anak-anak itu ya sekedar aja sih. Namun gaji aku pun itu dilebihin guys. Kan biasa di sini UMR-nya 17, 18 gitu ya. Aku di sini gaji aku 20 NT, 20.000 ya. Karena yang aku jaga itu ada lebihnya gitu, meskipun itu kadang-kadang anak-anak tadi. Jadi seharusnya seperti itu guys. Nah realita yang ada, kebanyakan teman-teman kita itu nggak seperti itu. Jadi udah jobnya banyak, bosnya ya tidak menghargai dia, terus dia mengadu ke agensi nggak ada tanggapan. Dia harus mengadu ke siapa dong? Semuanya itu kurang ya tanggapannya ya. Ya jadi mereka milih kabur aja. Jadi itu alasannya. Dan alasan yang ketiga,
ya. Alasan yang ketiga itu karena mereka tergiur gaji besar ya guys ya, gaji besar karena UMR-nya yang resmi ya, yang resmi itu kisaran 8,5 juta sampai 9 juta. Dan kalau yang kabur itu gajinya itu 13 sampai 15 juta guys ya, tergantung bosnya mereka, tergantung jobnya juga kan. Banyak, ada yang kebun, ada yang perhotelan, pokoknya maksudnya banyak ya pekerjaannya ya, dan nggak satu pekerjaan gonta-ganti gitu, jadi gajinya besar. Jadi itu yang membuat mereka ada keinginan pengen gaji besar kayak gitu guys ya, ikut-ikutan lah. Meskipun di bos yang pertama itu emang baik, nyaman, ada yang kayak gitu. Nggak semua orang yang kabur tuh alasannya karena lingkungan kerja atau bos yang nggak enak. Kadang cuman mengejar gaji besar, itu membuat mereka kabur. Terus alasan yang keempat itu biasanya mereka itu ikut-ikutan temen ya guys ya. Di sini udah kerja udah enak-enak, udah nyaman kayak gitu. Terus ada temen yang kaburan, ih di sini enak loh, di sini kerjanya santai, gaji besar loh, 15 juta loh, gini-gini. Diajak-ajak temen ikut-ikutan, yang aku bilang tadi, ya ikut juga kabur. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian yang kelima itu alasannya kenapa? Karena pengaduan itu tidak ditanggapin. Kan di sini kita ada yang menghandle, ada agent, ada penerjemah. Kita harus lapor dong ke penerjemah keluhan kita di sini. Dan kadang kayak aku di sini itu 6 bulan sekali agensi aku datang dan penerjemah. Jadi menanyakan lingkungannya gimana, kamu diperlakukan seperti apa. Ya ditanya keluhan kita, begitupun majikan kita. Dia ini kerjanya seperti bagaimana, kekurangannya apa, kayak gitu kan. Ya alhamdulillah kalau aku ya respect banget agensi sama penerjemah aku. Nah terus kadang yang kaburan itu nggak direspek, agensi dan penerjemah lebih cenderung ke majikan, sehingga mereka memilih kabur kayak gitu guys ya. Jadi itu sih alasannya itu, karena ya pengaduan tidak ditanggapin kayak gitu, nggak ya ditanggapin mungkin lambat kayak gitu guys ya, sedangkan tekanan udah banyak kayak gitu. Kemudian alasan yang keenam itu karena mau proses pindah majikan itu sangat susah kayak gitu guys ya, apalagi masa-masa sekarang ini lagi ditutup juga penerbangan Indonesia ke Taiwan, jadi mereka di sini kekurangan tenaga kerja. Jadi mau pindah udah lingkungan kerjanya nggak enak, bosnya nggak enak, yang dijaga juga nggak enak. Mau ngadu itu susah, tadi nggak ditanggapin, dibelit-belitin. Karena kabur itu gaji besar yang mereka bayangin enak ya. Mau pindah-pindah juga enak, nggak kayak resmi. Ya, itu sih. Ada juga alasan yang terakhir tuh karena garangan guys ya. Jadi memang dia nggak ada masalah, ada juga dong yang kayak gitu. Dia nggak ada masalah apa-apa di lingkungan kerja, tapi dia kepicut sama garangan atau pacar ya guys ya. Ya biar dia enak ketemu pacarnya, kerja bisa bareng pacarnya, kalau nggak dia deket pacarnya gitu. Ya mereka milih kabur aja kayak gitu. Ada yang kayak gitu, karena milih garangan kabur aja kerjanya. Jadi itu, jadi semua alasan itu guys, kita nggak boleh menyalahkan juga ya guys ya. Yang namanya tekanan, kita nggak ngerasain, mereka yang ngerasain. Tapi saya kasih itu ya solusi ya, jangan sampai kabur kalau bisa. Jadi sabar, tempuh jalur yang enak. Itu aja dari saya ya guys ya. Buat teman-teman tetap semangat yang di sini, yang berada di negeri orang, dimanapun, baik di negara Singapura, Malaysia, nggak hanya untuk Taiwan ya guys ya. Kalian harus sabar-sabar. Yang namanya ikut orang itu nggak ada yang enak ya guys ya. Intinya kita di sini fokus, kita di sini cari nafkah ya guys ya, cari uang ya buat modal kita di Indonesia. Jadi kayak gitu, jangan pikirkan lelahnya, karena semua pekerjaan itu nggak ada yang enak ya guys ya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa dukungannya ya, like dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.